Pernah kepikiran nggak sih, sistem digital pemerintah yang ngurusin aset kita semua itu beneran jalan dengan baik nggak ya? Nah, kali ini kita bakal ngintip langsung proses audit tata kelola TI di sebuah instansi di Jakarta. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Soalnya, tiap kali kita pakai layanan publik digital, ya kita asumsi aja semuanya beres kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya pemerintah bisa yakin kalau sistemnya itu nggak cuma ada, tapi juga benar-benar efektif, aman, dan pastinya nggak buang-buang anggaran? Buat jawab itu, yuk kita ikutin prosesnya yang mirip ke investigasi. Auditor-auditor ini tuh bukan datang buat nyari-nyari salah ya, tapi buat memetakan apa yang udah bagus dan apa yang masih kurang, pakai sebuah framework yang canggih. Oke, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Fokus kita kali ini adalah Sekretariat DPRD DKI Jakarta, spesifiknya sistem inventaris digital mereka yang namanya e-persediaan. Sistem ini penting banget karena tugasnya itu nyatat dan ngelola semua aset publik, ya mulai dari komputer, meja, kursi, semuanya deh yang dibeli pakai uang kita semua. Tantangannya itu ada 3. Pertama, soal efisiensi, biar nggak ada duit yang kebuang sia-sia. Kedua, transparansi, jadi semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, tentu aja keamanan buat ngelindungin data-data penting. Nah, 3 pilar inilah yang jadi pegangan para auditor. Nah, buat ngadepin tantangan ini, para auditor nggak kerja sembarangan. Mereka bawa senjata rahasia, semacam peta yang udah teruji di seluruh dunia. Namanya Kerangka Kerja COVID 2019. Jadi, apa sih COVID 2019 itu? Gampangnya gini, bayangin ini kayak program fitness lengkap buat departemen IT. Jadi bukan cuma soal angkat beban teknis aja, tapi juga mikirin nutrisinya, istirahatnya. COVID ini bantu organisasi buat ngecek, ngarahin, dan mantau teknologinya biar sehat terus dan sejalan sama tujuan utama perusahaan. Di dalam COVID, ada satu konsep inti yang penting banget, yaitu bedanya antara tata kelola dan manajemen. Gini deh, tata kelola itu ibarat kapten kapal. Dia yang nentuin tujuan akhir, kenapa kita berlayar dan mau kemana. Nah, kalau manajemen, itu kru kapalnya. Mereka yang ngerencanain rute, ngejalanin operasional sehari-hari, alias gimana caranya kita bisa sampai ke tujuan. Keduanya ini harus nyambung, kalau enggak ya kapalnya bisa nyasar. Oke, terus gimana cara kerjanya audit ini? Nah, yang perlu dicatat, ini tuh bukan ujian yang hasilnya cuma lulus atau gagal ya. Anggap aja ini kayak medical check-up. Tujuannya buat ngukur tingkat kematangan atau maturity dari sebuah sistem. Seberapa dewasa sih proses-proses di dalamnya? Prosesnya sendiri sebenarnya simpel kok, cuma 3 langkah. Pertama, auditor fokus ke proses-proses TI mana yang paling krusial buat organisasi. Kedua, mereka nilai proses yang sekarang ini udah seefektif apa sih? Terus yang ketiga, mereka bandingin deh skor yang sekarang sama skor target yang seharusnya dicapai. Simple kan? Nah, skornya ini pakai skala tingkat kemampuan, dari 0 sampai 5. Biar gampang, bayangin aja level 1 itu kayak orang yang baru pertama kali masak di dapur. Masih kaku, dikit-dikit lihat resep. Nah, kalau level 5, itu udah kayak chef profesional. Nggak cuma efisien, tapi udah bisa berinovasi sendiri. Oke, balik lagi ke kasus di Jakarta. Target mereka itu realistis kok, nggak muluk-muluk ngejar kesempurnaan. Mereka nargetin level 4. Artinya apa tuh level 4? Artinya, sistem mereka itu nggak cuma harus punya aturan main yang jelas, tapi juga harus bisa buktiin kinerjanya pakai data. Jadi nggak bisa lagi bilang, kayaknya udah bagus kok. Harus bisa nunjukin ini loh datanya, kita udah capai target sekian. Oke, jadi kita udah tahu metodenya, targetnya juga udah jelas, level 4. Pertanyaan besarnya sekarang, posisi mereka saat ini ada di mana? Jauh nggak sih dari target? Yuk kita lihat hasil temuannya. Dan inilah hasilnya. Grafik ini nunjukin gap atau kesenjangannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Buat manajemen persyaratan alias cara mereka nentuin kebutuhan sistem, skornya cuma 2. Padahal targetnya 4. Nah, yang lebih parah, buat manajemen perubahan dan manajemen proyek, skornya cuma 1. Wah, ini sih kesenjangannya lumayan jauh ya. Oke, mungkin angka-angka ini masih agak abstrak ya. Level 1, level 2, emangnya artinya apa sih di dunia nyata? Masalah konkret di lapangannya tuh kayak gimana? Nah, ini dia cerita di balik skor-skor rendah tadi. Ternyata di lapangan itu nggak ada buku panduan atau SOP yang jelas buat sistem ini. Akibatnya, ya nggak ada juga target keberhasilan yang bisa diukur. Terus karena nggak ada target, ya analisis risiko juga nggak pernah dilakuin secara formal. Puncaknya, peran dan tanggung jawab tiap orang di tim jadi tumpang tindih, nggak jelas siapa ngerjain apa. Semuanya jadi kayak benang kusut.
Tapi ingat ya, tujuan audit itu bukan buat nyalah-nyalahin. Justru sebaliknya, setelah nemuin masalahnya di mana, langkah berikutnya adalah ngasih peta jalan yang jelas buat perbaikan. Rekomendasinya juga sangat konkret langsung ke akar masalahnya. Pertama, bikin SOP yang benar. Kedua, tentuin target yang jelas dan terukur. Ketiga, rutin lakuin analisis resiko. Keempat, bentuk tim khusus buat ngurusin resiko. Dan kelima, yang penting banget, petakan dengan jelas siapa bertanggung jawab atas apa. Ini bukan sulap ya, ini benar-benar langkah praktis buat bikin sistem mereka jauh lebih kuat. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan audit ini, tabel ini ngasih lihat gambaran lengkapnya. Di sini, kita bisa lihat level mereka sekarang, di sebelahnya ada level targetnya. Dan di kolom terakhir itu, PR mereka. Seberapa besar lompatan yang harus mereka lakuin? Udah jelas banget kan peta jalannya? Pada akhirnya, semua angka dan analisis teknis ini tujuannya cuma satu. Menutup gap ini tuh bukan sekedar ngejar skor, tapi soal membangun sistem pemerintah yang benar-benar bisa kita andalkan sebagai masyarakat. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Setelah ngelihat proses ini, coba deh kepikiran. Di aplikasi bank, e-commerce, atau bahkan medsos yang kita pakai tiap hari, kira-kira ada kesenjangan kemampuan apa ya di baliknya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.